Mengapa orang bisa gagal membaca atau memahami Alkitab? Mengapa orang bisa gagal? Jadi ada penyebab mengapa orang itu gagal memahami Alkitab. Banyak sekali kalau kita temukan, lihat orang-orang yang memaparkan Alkitab ya, dari berbagai sisi. Ada orang yang tidak Kristen, ada orang yang mengaku Kristen ketika dia belajar atau membaca atau menerangkan Alkitab, banyak sekali kekeliruan. Ya, kenapa? Karena gagal. Karena salah untuk belajar Alkitab itu salah. Gitu dia. Salah banget. Jadi kenapa orang bisa gagal memahami Alkitab? Ada penyebabnya. Saya Uncle Mandil, seorang sarjana pendidikan agama Kristen, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saudara, saya belajar Alkitab itu tidak 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak. Saya belajar Alkitab itu kurang lebih sudah 40 tahun. 40 tahun saya belajar Alkitab. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya tetap semangat untuk memberitakan Injil Kristus. Banyak sekali ya yang saya lihat, yang saya alami, mukjizat yang saya alami ataupun hal-hal yang saya spektakuler, banyak sekali. Ya, itu adalah tanda di mana Allah yang menyertai kita, gitu. Tetapi saya juga dalam hidup saya itu terus belajar. Dan di video sebelumnya saya sudah bagikan bagaimana cara yang benar, cara yang tepat untuk belajar Alkitab. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengapa orang bisa gagal memahami Alkitab. Mengapa orang bisa gagal memahami Alkitab. Walaupun dia profesor, walaupun dia doktor, apapun itu, tidak berarti tidak bisa salah memahami. Bisa. Kenapa orang-orang yang seperti itu, apalagi orang-orang yang non-Kristen, yang membaca Alkitab, menerangkan Alkitab, ya di beberapa media sosial, itu salah memahami Alkitab. Penyebabnya apa, saudara? Penyebabnya banyak sekali, saudara. Kenapa orang-orang yang seperti itu bisa gagal memahami Alkitab? Dan hari ini saya bagikan, ini penyebab dari kenapa orang bisa gagal memahami Alkitab. Yang pertama, ya, yang pertama adalah karena mereka tidak buka hati. Mereka tidak jujur hatinya di hadapan Tuhan. Dan mereka tidak tulus hatinya di hadapan Tuhan. Jadi mereka gagal memahami Alkitab itu. Walaupun mereka punya banyak detail, tetapi ketika hati mereka tidak tulus, mereka tidak buka hati, maka mereka tidak akan bisa untuk memahami Alkitab. Gagal memahami Alkitab. Kalau engkau tidak tulus, tidak buka hati, tidak jujur di hadapan Tuhan, maka engkau sendiri yang membuat dirimu gagal memahami Alkitab. Jadi tidak heran, walaupun dia sekolah tinggi, ya, walaupun dia profesor atau doktor sekalipun, atau siapapun dia, apalagi orang-orang yang non-Kristen yang mengkotak-atik Alkitab, ya sudah pasti keliru dan salah gitu. Kenapa? Karena tidak buka hati. Tidak mau jujur, tidak mau tulus di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, coba kita buka saudara, Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15 ya. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Apa dikatakan di sana? Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Seperti dalam kegeraman. Jadi ada orang-orang yang mengeraskan hati, tidak buka hati, tidak tulus, tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Orang yang menyelidiki Alkitab, orang yang membaca Alkitab dengan tidak jujur, dengan tidak buka hati, dengan tidak tulus di hadapan Tuhan, tidak akan pernah memahami firman Tuhan itu. Nggak akan pernah. Makanya mereka mental. Makanya mereka dalam hidup mereka hanya ada kekhawatiran, dan tidak mengalami hubungan dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, penyebabnya adalah tidak percaya terhadap firman Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak percaya pada firman Tuhan, saudara. Mau dia titelnya seperti apapun, mau dia seperti apapun
kehebatan, secara kemampuan, tidak percaya pada firman Tuhan, itu berarti membuat mereka gagal untuk memahami Alkitab, memahami firman Tuhan. Ya, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Melalui siapa? Para penulis. Jadi kalau orang yang membaca Alkitab tidak percaya pada firman Tuhan itu, maka dia gagal memahami isi hati Tuhan. Ya, yang ketiga, kalau kita lihat ya, coba kita baca dulu dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan di sini. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, ini Yesus berkata, dengarkanlah. Jadi domba-domba Kristus akan mendengarkan suara Kristus. Tapi kalau yang nggak termasuk domba-domba, itu artinya itu simbolik ya. Orang percaya yang tidak termasuk orang percaya kepada Kristus tidak akan mendengarkan suara Kristus. Jadi orang-orang yang gagal memahami isi Alkitab karena apa? Karena tidak percaya pada Kristus. Itu dia. Walaupun dia mengaku Kristen, itu bukan Kristen. Karena Kristen yang sejati adalah imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Jadi jangan tertipu dengan orang-orang yang memakai simbol Kristen, tetapi mereka sendiri tidak percaya pada firman Tuhan itu. Jadi mereka ya udah gagal memahami. Ya. Yang ketiga adalah karena orang yang membaca Alkitab, orang yang belajar Alkitab itu membawa budaya yang sendiri. Ini penyebab kegagalan. Kenapa? Karena Alkitab itu punya budaya tersendiri. Budaya Alkitab itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu mulai dari bahasa Alkitab itu, penulisnya, kemudian latar belakang penulisnya, geografisnya, simbol-simbol dalam Alkitab, audiensnya seperti apa pada waktu itu, awal audiensnya itu siapa, ya, kemudian konteksnya. Jadi orang yang gagal memahami budaya akan gagal memahami Alkitab. Jadi saudara, ketika engkau mau baca Alkitab, belajar Alkitab, kalau engkau tidak menerima budaya Alkitab itu, dan engkau memaksakan budayamu kepada Alkitab, engkau gagal. Jadi jangan heran kalau kenapa orang salah memahami Alkitab, karena dia memakai budayanya sendiri. Contoh ya, seperti perkataan Yesus, ya. Yesus berkata, hanya Bapa yang tahu. Jadi orang-orang ketika Yesus berkata hanya Bapa yang tahu, orang-orang langsung menjudge, orang-orang langsung menyimpulkan berarti Yesus tidak maha tahu dong, gitu. Inilah kenapa mereka gagal memahami, karena mereka tidak melihat budaya Alkitab itu. Jadi kenapa Yesus berkata demikian? Itu lihat budayanya, saudara. Lihat budayanya. Jadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi itu ada dua, baik pernikahan dan pertunangan. Jadi ada dua ini, saudara. Jadi kita harus pahami budaya Alkitab itu. Kalau enggak ya gagal. Itu di video berikutnya saya jelaskan ya. Jadi inilah saudara ya. Jadi kalau orang yang tidak memahami budaya Alkitab itu pasti gagal. Pasti gagal. Enggak memahami. Gitu dia ya. Jadi saudaraku harus menerima budaya Alkitab itu. Kalau tidak, saudara gagal. Jangan bawa budayamu, apalagi budaya barat. Jangan bawa. Pasti engkau gagal memahami Alkitab. Yang kemudian yang terakhir, yang keempat, kenapa orang bisa gagal memahami Alkitab? Yang keempat adalah tidak mau melihat konteks. Enggak mau melihat konteksnya. Jadi orang yang gagal memahami konteks Alkitab itu ayat, misalnya saudara baca di Matius berapa? Lihat konteks sebelum dan sesudahnya. Ataupun konteks secara jauh. Jadi lihat konteksnya, saudara. Kalau saudara tidak melihat konteks dari ayat itu, maka saudara gagal. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Dia mengutip Yohanes pasal 17 ayat 3. Cuman itu saja yang dia pegang. Yang mengatakan utusan. Tapi dia tidak melihat konteks dari ayat itu. Yaitu mulai dari ayat 1, 2. Kemudian setelah ayat itu, ayat 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi saudara, kalau saudara tidak melihat konteks, maka saudara gagal memahami Alkitab itu ya. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang profesor, doktor, insinyur, apapun itu titelnya ya.
yang mengaku Kristen, apalagi yang non Kristen yang membawa Alkitab, sudah pasti keliru, salah total, tidak memahami. Kenapa? Karena itu tadi yang 4 hal. Yang pertama, tidak buka hati. Yang kedua, tidak percaya pada firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu memaksakan budayanya kepada budaya Alkitab itu, tidak menerima budaya Alkitab itu. Yang terakhir adalah tidak mau melihat konteks dari ayat itu. Ini penyebab kegagalan orang-orang, ya. Saudara, puji Tuhan, ini saya bagikan. Biarlah ini semoga bermanfaat bagi saudara. Tetap semangat buat kita untuk memberitakan Injil Kristus, karena Kristus hampir dan mau datang kedua kalinya. Ya, persiapkan dirimu, waspadalah, tetaplah berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Salam dari saya, Uncle Mandil.